Diriwayatkan bahwa Zaid bin Harithah itu karena berusaha membuat badan beliau menjadi tameng bagi Rasulullah SAW, itu kata sahabat mereka melihat banyak bekas luka di kepalanya yang ada di kepalanya sampai seumur hidup. Dalam bahasa Arab disebut syujja ra'sahu. Kata-kata syujja atau asyaj itu luka yang berbekas yang gak hilang di kepala. Itu ada berapa luka di kepalanya yang sampai meninggal sahabat masih melihat itu bekas kepala yang melindungi Rasulullah SAW. Saya akan bawakan riwayat sejarahnya bahwa Rasulullah SAW ketika sampai di kota Taif, tujuan beliau adalah untuk berdakwah kepada Bani Thaqif. Bani Thaqif ini menganggap diri mereka sebagai rivalnya Bani Quraisy. Kenapa? Karena jalur mereka juga kembali kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan keturunannya banyak habis itu kan di kota Jaziratul Arab itu. Dan mereka merasa itu kaum Quraisy kalau bukan karena gara Ka'bah saja ya cerita lebih hebat. Mereka ada merasa seperti itu karena hidupnya di situ aja dekat Ka'bah. Jadi untuk sebagai strategi dakwah, Rasulullah SAW berharap kalau Bani Thaqif masuk Islam itu menjadi suatu daya tarik bagi orang-orang Arab lain. Bani Thaqif masuk Islam karena dianggap sebagai keluarga besar kedua terhebat di Jazirah Arab. Secara singkat, beliau bertemu dengan 3 orang. Ini saudara adik kakak. Yang satu namanya Abd Yalail, yang satu namanya Mas'ud, yang satu namanya Habib. Dari Banu Amr bin Umair bin Auf bin Uqdah bin Ghairah bin Auf bin Thaqif. Dari Bani Thaqif. Dan mereka semuanya secara singkat menolaknya dengan omongan-omongan yang kasar. Yang pertama mengatakan sama Rasulullah SAW, memang gak ada orang lain yang diutus oleh Allah jadi nabi selain kamu. Itu satu. Yang kedua mengatakan, ya, ini yang kedua mengatakan, kalau kamu benar Rasulullah, kenapa kau tidak terima di Mekah oleh keluarga kamu sendiri? Berarti kamu ini orang buangan. Yang ketiga mengatakan, kalau kamu memang seorang nabi, ya, kamu berbahaya bagi saya. Kenapa? Dengan saya beriman sama kamu, kekuasaan saya akan hilang. Kalau kamu seorang pembohong, saya beriman sama kamu, saya kelihatan seperti orang bodoh. Buat apa saya beriman sama kamu? Rasulullah SAW dengan lapang dada menerima argumentasi mereka. Terserah mau nerima apa enggak, dakwah terserah. Cuma beliau meminta satu hal dari mereka, agar mereka menyembunyikan kedatangan beliau di situ. Apa sebabnya? Agar beliau mau door to door dakwahnya, dari hati ke hati. Tapi yang terjadi sebagaimana kita tahu, mereka mengumumkan, mereka mensyiarkan bahwa datang orang yang dengan kata-kata yang gak sanggup saya ulangi. Akhirnya mereka membawa anak-anak mereka berbaris untuk menimbuki beliau. Setiap mereka melihat beliau, dan itu berjalan selama 10 hari. Kalau kita hari pertama digituin, masa kita menetap? Jujur aja kita pulang. Mau ngapain? Saya nggak diterima di sini. Diperhatikan beliau nih, sudah jalan sekian puluhan kilometer, dari hari pertama saja sudah tidak diterima, tidak di welcome. Beliau masih mau bertahan 10 hari. Dan hampir setiap hari ditimbuk kalau beliau keluar untuk mengajak orang dakwah. Diriwayatkan bahwa Zaid bin Harithah itu karena berusaha membuat badan beliau menjadi tameng bagi Rasulullah SAW, itu kata sahabat mereka melihat banyak bekas luka di kepalanya yang ada di kepalanya sampai seumur hidup. Dalam bahasa Arab disebut syujja ra'sahu.
Kata-kata syujja atau asyaj itu luka yang berbekasnya nggak hilang di kepala. Itu ada berapa luka di kepalanya yang sampai meninggal sahabat masih melihat itu bekas kepala yang melindungi Rasulullah SAW. Tapi apa dayanya, Zaid bin Harithah satu orang. Ada riwayat juga mengatakan beliau tuh ketika ditimbuk sampai jatuh. Ketika jatuh oleh orang Taif, mereka bangunkan beliau lagi agar ditimbuk lagi. Jadi ketika kita bicara tentang Isra dan Mi'raj, lihat dulu ini dibicarakan dulu. Bagian yang membentuk pribadi kita agar menghargai dakwah, menghargai Rasulullah SAW. Akhirnya di hari terakhir sebelum beliau pulang itu, beliau akhirnya untuk melarikan diri, beliau masuk ke suatu kebun untuk beristirahat, untuk meredakan situasi agar mereka tidak merhatikan beliau. Beliau melanjutkan pulang. Nah, kebun itu kebetulan punya dua tokoh Quraisy Mekkah. Yang satu namanya Utbah bin Rabi'ah, yang satu namanya Syaibah bin Rabi'ah. Syaibah yang kakak, Syaibah dan Utbah, dua ini. Yang kebetulan pada saat itu mereka ada di situ. Mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Taif terhadap Rasulullah SAW. Dan mereka pun terheran-heran karena mereka tahu mereka juga memperlakukan Rasulullah dengan tidak baik di Mekah, cuma tidak sejauh yang dilakukan oleh orang Taif. Apalagi dikenal pada saat itu tradisi orang Arab sangat menyambut tamu, sangat menyambut tamu. Wah, apalagi yang datang ini bukan orang biasa, putranya Abdul Muttalib dikenal, karena kan dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muttalib dari keluarga yang terpandang di Quraisy, Bani Hashim. Istilahnya nih bangsawan datang ini. Dan di situ ketika Rasulullah SAW masuk ke kebun itu, beliau beristirahat, bersandarkan diri di suatu pohon sambil Zaid bin Harithah membersihkan, melap luka-luka yang ada di tubuh beliau. Rasulullah SAW berdoa dengan doa, sebagian ulama mengatakan, ulama hadis, bahwa ini riwayat tidak kuat doa ini, tapi di kalangan kita kebanyakannya menerima ini doa karena doa, ya kan? Doa ini otomatis karena yang ada pada saat itu kan Zaid bin Harithah, dia meriwayatkan cuma satu sahabat, sumbernya kan satu sahabat jadinya. Maka jalur-jalurnya ini banyak yang dhaifkan ketika melihat ada orang-orang tertentu di silsilahnya. Tetapi hampir dikatakan hampir semua penulis sirah Rasulullah SAW pasti akan bawa ini doa. 97-98% lah. Hanya mungkin 2% yang dibawa doa, karena mereka beranggapan bahwa doa ini ya bisa dikatakan Rasulullah pasti membacanya gitu. Doanya berbunyi begini, Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati. Aduhai Tuhanku, aku mengadu padamu lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, sudah menipis stok rencanaku, sudah menipis. Qillah itu dikit, hilah itu siasat, rencana, strategi, sudah menipis ya Allah, sudah gak kehabisan stok untuk berencana untuk dakwah. Wa hawani 'alan nas, aku hina di hadapan manusia ya Allah. Anta arhamur rahimin, engkaulah yang paling penyayang, paling pengasih di antara semua pengasih dan penyayang. Arhamur rahimin. Anta rabbul mustad'afin, engkaulah Tuhan orang-orang yang ditindas atau orang-orang yang dilemahkan. Mustad'afin bukan orang lemah ya. Kalau orang lemah itu du'afa jamaknya. Mustad'afin orang yang dilemahkan. Karena Rasulullah SAW bukan manusia yang lemah, beliau manusia yang kuat. Tetapi dakwah beliau dilemahkan, ditindas.
Dan kita bisa menemukan contohnya di zaman ini banyak. Orang-orang yang kuat tapi dilemahkan oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Anta rabbul mustada'afina, anta rabbi, kaulah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa ya Allah engkau akan serahkan aku? Ila ba'idin yatajahamuni, apakah kepada orang-orang yang jauh yang bermuka masam padaku? Ini maksudnya orang Taif, tidak ada welcome, dari muka pun gak ada welcome-nya. Au ila aduwin malaktahu amri, atau kau akan serahkan aku kepada musuh yang kau berikan padanya kekuatan untuk mengekangku. Itu orang-orang Quraisy di Mekah. In lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, akan tetapi ya Allah, apabila tidak ada murkamu atasku, maka aku tidak peduli. Tidak peduli apa? Apabila aku harus mengulangi proses ini berkali-kali. Kenapa? Saya nggak peduli, asal Allah ridha. Walakinna afiyataka li awsa'. Dalam riwayat yang lain, walakinna afiyataka awsa'uli. Artinya apa? Akan tetapi ya Allah, kelapangan darimu lebih aku dambakan, kemudahan darimu lebih aku cintai. Jadi ini contoh Rasulullah mengajarkan kita doa sama Allah. Kita ini siap berkorban untuk Allah. Jangan segi-segi bilang saya siap di penjara, saya mau diapain juga gak apa-apa, penting saya dakwah. Bukan, Rasulullah ngajarin apa? Tetap minta kelapangan, minta kemudahan, minta keringanan dari Allah. Tetapi situasi apapun kita siap, insya Allah siap. Tapi tetap minta yang terindah, minta yang teringan. Allah itu maha mampu. Walakinna afiyataka hiya awsa'uli, lebih aku dambakan ya Allah. Ya. Bagian kedua doa ini memuji Allah. Karena waktu terbatas saya gak usah bawa. Inti doa ini penting.